Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Bapak Dr. Yan Arthur, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Media Pembelajaran, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalimah Arifina Putri dengan NIM 1503621002, mahasiswa pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisa sintaks strategi, metode, atau model pembelajaran sesuai dengan ranah kompetensi dasar di SMK. Di sini saya menggunakan isi konten dari ranah saya, yaitu pendidikan teknik bangunan mengenai spesifikasi teknis saluran irigasi. Jadi, untuk kompetensi dasarnya sendiri, saya mengambil tentang mengkategorikan spesifikasi teknis saluran irigasi berdasarkan fungsinya. Lalu, sebelum masuk ke dalam spesifikasi teknis, alangkah baiknya saya menjelaskan tentang saluran irigasi. Apa itu saluran irigasi? Menurut peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1998 merupakan irigasi sebagai usaha atau uh, upaya penyediaan dan pengaturan air dengan tujuan untuk menunjang pertanian. Saluran irigasi ini sangat berperan penting dalam pertanian dan berperan penting juga kepada petani. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, sumber daya air bahwa pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air harus berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual. Oke, saluran pembawa atau saluran irigasi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier, dan saluran kuarter. Untuk saluran primer ini adalah saluran yang membawa air dari bangunan utama ke saluran sekunder dari petak-petak yang diari. Lalu yang kedua ada saluran sekunder, merupakan saluran yang membawa air dari saluran primer ke petak-petak yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Lalu yang ketiga, saluran tersier. Nah, saluran tersier ini merupakan saluran yang membawa air dari bangunan sedap tersier di saluran primer maupun sekunder dan mengalirkan ke saluran kuarter yang mengalirkan ke saluran petak-petak tersier yang dilayani. Lalu, yang keempat adalah saluran kuarter. Apa sih saluran kuarter itu? Saluran kuarter merupakan saluran yang membawa air dari box kuarter ke petak-petak yang diari. Lalu, uh, saluran irigasi berdasarkan jenis konstruksinya, yaitu dibagi dua. Yang pertama saluran tanah dan saluran pasangan. Pada saluran tanah ini sifatnya masih sederhana, di mana saluran tanpa pasangan secara umum masih banyak dipakai di Indonesia. Saluran yang digunakan karena dapat memberikan nilai pelaksanaan ekonomis. Hanya saja harus dipertimbangkan secara aspek antara lain jenis tanah, stabilitas, serta rencana kemiringan tanah. Lalu yang kedua ada saluran pasangan adalah jenis bahan yang dapat digunakan untuk membuat saluran pasangan antara lain pasangan batu, beton, in situ maupun precast. Selanjutnya ada saluran spesifikasi teknis. Lalu dalam spesifikasi teknis ini adalah saluran irigasi atau tatanan teknis irigasi yang dapat membantu pihak terkait untuk sependapat dan membantu uh, pihak tertentu sehingga hal teknis tertentu dapat terjadi dalam pekerjaan saluran irigasi dan juga spesifikasi bahan yang harus dilaksanakan oleh pekerjaan. Dengan adanya spesifikasi teknis, aturan atau tatanan tersebut secara teratur sehingga tidak bisa diganggu-gugat karena memang RKS atau spesifikasi tersebut sudah ada, jadi tidak adanya pemahaman-pemahaman lainnya. Selanjutnya, bagaimana tatanan teknis dalam pekerjaan saluran irigasi? Nah, di sini adalah spesifikasi teknis pekerjaan saluran irigasi dari pasal 1 hingga pasal 32, yaitu tentang penjelasan umum hingga pemasangan saluran pipa. Dari pasal 1 hingga pasal 32 ini sangat
berkesinambungan atau sangat sekali tersusun sehingga pekerjaan tersebut bisa diatur secara spesifik. Lalu spesifikasi teknis ini yaitu bahwa beda pendapat pertentangan yang tidak perlu mendorong efisiensi penyelenggaraan proyek, tertib proyek, pekerjaan saluran irigasi, dan kerjasama pekerjaan, serta mengurangi keracunan teknis pelaksanaan pekerjaan saluran irigasi. Spesifikasi teknis atau RKS ini adalah suatu bahan atau data yang harus dilampirkan dalam produk paket perencanaan. Dengan adanya spesifikasi teknis, kita itu sebagai pekerja maupun tukang bisa adanya pengurangan perbedaan pendapat pertentangan yang tidak tentu. Lalu, model atau metode pembelajaran apa sih yang cocok dalam pembelajaran tadi? Yaitu menggunakan sintaks discovery learning. Discovery learning adalah model pembelajaran berbasis masalah atau pembelajaran berbasis proyek. Dengan discovery learning, yaitu berorientasi kepada proses mengerahkan diri sendiri, mencari masalah sendiri, dan merefleksikan yang sering muncul sebagai kegiatan belajar. Dengan discovery learning, siswa mampu menyimpan dan pengetahuan lebih lama dalam memorinya karena menemukan jawabannya sendiri. Dengan discovery learning juga, komponen dari suatu bagian praktek pengajaran yaitu kegiatan mengajar yang meliputi metode-metode yang dirancang untuk meningkatkan rentangan keaktifan siswa. Dengan begitu, menciptakan siswa-siswa yang lebih aktif, kreatif, dan inovatif karena memang berbasis masalah dan berbasis proyek. Lalu, metode pembelajaran apa sih yang cocok? Um, Oke, salah. Jadi, discovery learning ini melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Proses di atas disebut dengan cognitive process. Sintaks model pembelajaran discovery learning yaitu ada pemberian rangsangan. Nah, pada pemberian rangsangan ini, guru akan memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, contoh-contoh atau referensi lainnya, ajuran membaca buku, dan aktivitas belajar lain kepada peserta didik. Lalu yang kedua, problem statement, yaitu guru akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi berbagai macam agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan belajar. Lalu yang kedua, data collection, yaitu guru memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan dengan materi tersebut. Lalu yang keempat, ada data processing. Data processing merupakan tahap guru mengajak peserta didik untuk melakukan kegiatan mengolah data dan informasi yang diperoleh dari tahap-tahap sebelumnya. Lalu yang kelima, ada verification atau pembuktian. Guru memberikan peserta didik berkesempatan untuk melakukan pemeriksaan secara cermat dalam membuktikan apakah benar atau tidaknya hipotesis. Lalu yang keenam, menarik kesimpulan atau generalisasi, yaitu tahap terakhir di mana guru meminta siswa untuk menarik kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum. Lalu metode pembelajaran apa yang cocok pada materi di atas? Yaitu menggunakan metode ceramah atau paparan. Dengan guru memaparkan materi kepada siswa sehingga siswa dapat memahami dan lebih paham nih tentang pelajaran atau materi yang disampaikan oleh guru. Dengan begitu pembelajaran jauh lebih efisien. Lalu dengan metode penugasan, yaitu di mana memberikan tanggung jawab kepada siswa agar mengerjakan dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Tujuannya juga untuk mengasah peserta didik agar nantinya dalam ujian ataupun ulangan, siswa dapat lebih efisien untuk menjawab soal. Dengan metode ceramah juga, yaitu interaksi melalui penerangan dan peraturan lisan kepada guru, kepada peserta didik. Ini adalah contoh referensi-referensi yang saya dapat dari jurnal terakreditasi Sinta. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.